Nah, hari ini saya ingin sharing sesuatu yang saya percaya seperti Pastor Lili mengatakan tadi bahwa itu bukan dari keinginan saya sendiri, tapi saya percaya Tuhan ingin memberikan message pada pagi hari ini kepada kita semuanya yang dicintai, yang dikasihi, yang sangat-sangat diberkati. Supaya kita hidup di dalam berjalan dan hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Jadi hari ini saya langsung aja saya bagikan. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang kebenaran diri sendiri. Atau yang kita sudah tahu tentang kata-kata ini, self-righteousness. Oke? Nah, kita mau menggali lebih dalam dan kita kepingin tahu menurut apa kata Yesus, ya, bagaimana Yesus melihat kebenaran diri sendiri itu. Dan kita tahu sendiri bahwa the mother of sin itu adalah self-righteousness. Biang dari segala dosa itu adalah kebenaran diri kita sendiri. Tentunya kita sudah mengerti atau memahami tentang kebenaran kasih karunia ini. Saya percaya NCC People sudah tahu semuanya tentang ini. Tapi ingat, harus selalu diingat bahwa di dalam daging kita, di dalam tubuh yang belum diubah dengan tubuh kemuliaan ini, kita masih ada namanya kebenaran diri sendiri. Sadar atau tidak sadar. Ya, setuju gak ya? Jadi self-righteousness itu masih ada di dalam daging kita. Sampai nanti kita akan diubahkan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Nah, tentunya kita ingin dibersihkan terus, ya, pikiran kita. Itulah namanya pertobatan, metanoia. Metanoia itu change your mind. Sebab itu setiap minggu Anda kalau mendengarkan khotbah di NCC, saya percaya terjadi metanoia, terjadi pembersihan dari pola pikir kita, pembaharuan akal budi kita. Nah, hari ini kita akan diperbarui kembali tentang self-righteousness yang masih ada di dalam kedagingan kita ini. Nah, ada seorang rabi, dia menulis sebuah buku. Nah, bukunya ini berjudul Mengapa Hal Buruk Terjadi Kepada Orang Baik. Dan itu adalah suatu pertanyaan yang sering dipertanyakan, bahkan sama orang-orang Kristen. Mengapa ya hal buruk terjadi kepada orang itu? Orang itu baik loh, ya kan? Nah, ketika ada orang yang mengajukan pertanyaan itu, mereka ini masih percaya bahwa ada orang yang baik. Kita tahu semua bahwa dunia ini, lingkungan yang sedang kita diami ini, yang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, itu sesungguhnya telah tercemar oleh dosa, oleh kejahatan, oleh keegoisan, oleh ketidaksetaraan, ya, oleh ketidakadilan, oleh kekejaman. Semua dunia sudah jatuh. Semua ciptaan Tuhan sudah mengalami kejatuhan. Dan Alkitab memberitakan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang baik. Ya. Dan Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Ketika ada seorang pemuda yang datang kepada dia, kemudian berkata, "Guru yang baik, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus menjawab, "Kenapa kamu mengatakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Elohim, kecuali Tuhan." Nah, kenapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu? Karena anak muda itu melihat Yesus hanya sebagai guru, bukan sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Ya, jadi Anda harus tahu, ketika Yesus datang ke dunia ini, semua orang mati secara rohani. Jadi Yesus tidak datang untuk mengubah orang jahat menjadi orang baik. Tapi Yesus datang untuk membuat orang mati menjadi hidup. Semua kita sesungguhnya adalah orang yang sudah mati secara rohani, ya. Nah, Alkitab berkata, kita semua telah mati di dalam dosa. Kita semua mati di dalam dosa. Setiap bayi yang lahir itu sesungguhnya mati di dalam dosa. Dan tidak ada tingkatan-tingkatan mati itu sendiri. Dalam diri kita masih ada rasa memegahkan diri kita. Kita memegahkan perbuatan-perbuatan kita. Kita masih ada di dalam kedagingan kita bermegah atas kebaikan di dalam diri kita. Lalu bagaimana Yesus menjawab pertanyaan itu? Nah, ini yang menarik, kita buka di Lukas pasal 13,
Ya, kita buka Injil Lukas. Pada waktu itu, pasal 13 ayat 1, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Nah, pada masa itu Anda harus tahu ada beberapa orang Yahudi dari Galilea. Jangan lupa Yesus dengan murid-muridnya itu orang Galilea. Dan sebagian besar murid-muridnya itu adalah orang-orang Galilea. Hanya 2 atau 3 orang yang bukan orang Galilea. Nah, pada saat itu, orang-orang Galilea ada yang melawan pemerintahan Romawi waktu itu. Dan pada waktu itu gubernurnya adalah Pontius Pilatus. Jadi mereka diam-diam, orang Galilea ini melawan Pilatus, saudara-saudara. Dan Pilatus mendengar rencana mereka itu. Kemudian Pilatus menyuruh prajuritnya untuk bersiap selama hari raya Paskah, membiarkan mereka ini masuk ke Yerusalem. Ketika mereka masuk ke Yerusalem dengan hewan korban mereka, yaitu anak domba, pasukan Romawi itu kemudian membunuh mereka, menyembelih mereka. Kemudian Pilatus mencampur darah mereka dengan darah korban yang mereka bawa. Darah anak domba itu. Itulah artinya darah yang dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi kita bisa melihat di sana ada suatu kejadian buruk. Ya, ada suatu tragedi yang menyedihkan di sana. Nah, pertanyaannya, apa yang kita pikirkan saat kita melihat orang mengalami tragedi? Misalnya bunuh diri, misalnya kecelakaan pesawat terbang, ya, ataupun meninggal karena COVID-19 ini, ya. Apa yang Anda pikirkan saat Anda melihat orang yang meninggal sebelum waktunya, terutama dengan cara yang cara menyedihkan, cara tragis itu. Nah, sebagian orang masih berpikir, bahkan orang Kristen masih berpikir kematian orang itu sangat mengerikan dan dia pasti banyak dosanya. Nah, disitulah masih ada pemikiran yang perlu kita basuh di sana. Dan saya percaya mereka yang datang kepada Yesus ini untuk memberitahu kejadian tentang orang-orang Galilea, yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea ini adalah orang-orang Farisi, saudara-saudara. Ya, mereka membawa berita itu sekaligus, dengar baik-baik, sekaligus mengancam Yesus dan murid-muridnya. Karena Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang Galilea. Seolah-olah mereka ngomong gini, kamu dengar nggak tentang orang Galilea yang dibunuh, yang dihancurkan, yang disembelih di Yerusalem? Dengan kata lain, mereka sedang mewarning mereka, hati-hati kalian, gitu ya. Lalu Yesus langsung menjawab mereka seperti ini. Anda lihat jawabannya Yesus. Ayat kedua ya. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Anda lihat, ya, Yesus mengatakan, kamu pikir orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada orang-orang Galilea yang tidak mengalami hal itu? Ayat ketiga, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, ini menggunakan kata metanoia, ya, maka kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Nah, kata bertobat di sini adalah metanoia. Anda sudah tahu semuanya. Kecuali percayalah bahwa aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kecuali kamu percaya bahwa aku adalah Mesias, juru selamatmu yang menanggung semua dosa-dosamu. Percayalah, aku bisa membuatmu menjadi lahir baru. Dirimu yang lama tidak pernah bisa diperbaharui lagi. Tapi kalau kamu percaya, kalau kamu mengakui bahwa aku diutus oleh Bapakku, maka kamu akan menjadi ciptaan yang baru, yang tidak bisa lagi dihukum. Kamu yang lama tidak bisa diperbaharui lagi. Jadi berhentilah memperbaharui dirimu yang lama. Stop untuk itu. Ya, engkau tidak bisa lagi memperbaharui dirimu, tapi aku yang akan memberikan hidup yang baru, ciptaan yang baru. Kamu harus lahir baru, seperti apa yang diperkatakan Yesus kepada Nikodemus
Ya, jadi ketika kita semua lahir dari rahim ibu kita ini dilahirkan di dalam apa? Di dalam dosa, di dalam penyakit, di dalam kutukan. Ya, kita lahir di dalam dunia yang sudah jatuh. Tapi Yesus akan membuat kita lahir kembali di dalam rahim Roh Kudus, dan kita menjadi ciptaan baru. Ya, sehingga kita ketika menjadi ciptaan yang baru, kita tidak bisa dihukum lagi selama-lamanya. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus lahir lagi, lahir baru lagi. Dan apa yang dikatakan Nikodemus, dia katakan kembali kepada semua orang, kamu harus lahir baru. Nah, di sini banyak orang Kristen masih berpikir, ketika seseorang mengalami kematian yang tragis, selalu dinilai dia pasti lebih banyak dosa, lebih berdosa daripada kita. Tetapi Yesus berkata, hari ini kita belajar sama-sama, Yesus berkata, kecuali jika kamu percaya bahwa aku adalah Mesias, bertobat. Akulah yang datang untuk melindungi kamu. Sebab kamu semua pasti akan binasa, karena kamu sudah mati di dalam dosa. Nah, kalau Anda melihat di akhir pasal 13 ini, Yesus menangisi Yerusalem. Ya, Anda tahu kenapa di akhir pasal 13 Injil Lukas ini, Yesus menangisi Yerusalem? Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sekarang kamu sendirian. Ya, ini adalah hal yang menyedihkan tentang sejarah orang-orang Yahudi. Tentunya Tuhan mengasihi Israel sampai sekarang ini. Dan kasihnya kepada Israel tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berakhir. Suatu hari nanti Israel seluruhnya akan diselamatkan. Tetapi, dengar Bapak Ibu, ketika Raja Israel itu yang sejati datang, mereka menolaknya di depan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sendiri tidak pernah menemukan kesalahan Yesus. Dan Pontius berkata kepada orang-orang Yahudi saat itu, kenapa kamu ingin menyalibkan dia? Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Istri Pontius Pilatus juga bermimpi dan memberitahukan kepada Pontius Pilatus suaminya, kamu jangan ikut-ikut mencampuri urusan orang benar ini. Yudas Iskariot juga murid yang mengkhianati Yesus. Dia melemparkan 30 keping peraknya itu dan berkata, aku telah berdosa. Kenapa? Menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dan pada puncaknya di atas kayu salib, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, persis di bawah kaki salibnya ada seorang perwira Romawi yang mendengarkan perkataan Yesus sebelum dia mati. Dan dia berkata, sungguh ia benar-benar anak Elohim. Ini adalah kesaksian yang bisa dipercaya. Dan mereka semua menyaksikan. Dan itu semua dicatat di dalam kitab suci kita. Oleh sebab itu kitab suci itu diilhami oleh nafas Allah. Akurasinya itu tepat, saudara-saudara. Ya, kitab suci itu akurasinya tepat, akurat sekali. Dicatat semuanya, kesaksian-kesaksian mereka. Ya, dan semua itu yang merancangkan siapa? Bapak. Bapak yang merancangkan semua itu. Yesus tidak mengenal dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Di atas salib dia dijadikan dosa. Dan kemudian Pontius Pilatus membawa Yesus keluar dan memberitahu kepada para pemimpin Yahudi waktu itu. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Lalu mereka serentak menjawab, jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Lalu Pilatus menjawab, haruskah aku menyalibkan rajamu ini? Dan mereka berseru, kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Ya, orang Yahudi ngomong seperti itu, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Dan itu sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan, di depan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang Gentile, ya, saudara-saudaranya sendiri, milik kepunyaannya sendiri, tidak mengakui.
kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Sebab itulah selama 2000 tahun orang-orang Yahudi telah terserak di seluruh dunia. Mereka tidak mempunyai tanah, no land. Anda tahu kenapa? Karena mereka berkata, kami tidak mempunyai raja. Dengan kata lain, mereka menolak induk ayam betina dengan sayapnya itu untuk melindungi mereka. Padahal mereka adalah bangsa yang paling dibenci oleh iblis. Karena Tuhan memilih mereka untuk membawa juru selamat datang ke dunia. Tetapi mereka menolak Yesus yang datang untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka. Dan sekarang mereka berkata, kami menolak raja ini, kami hanya punya kaisar. Selama 2000 tahun, kita tahu dari sejarah orang-orang Yahudi, mereka berada dari pimpinan kaisar lain kepada pimpinan kaisar lainnya. Artinya mereka berada di bawah pemerintahan non-Yahudi selama 2000 tahun yang lalu. Sesuai dengan apa kata mereka, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Nah, sampai pada tahun 1948, Tuhan membawa mereka kembali di dalam kasih karunia dan belas kasihannya. Dan Tuhan membawa mereka kembali memiliki tanah. Dan Tuhan sampai sekarang belum selesai dengan Israel. Karena mereka masih buta. Ada selubung yang menutupi mereka. Mereka tidak melihat apa yang kita lihat hari ini. Tapi, suatu hari kelak, mereka akan terbuka matanya. Mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah Raja mereka yang sejati. Jadi Yesus datang untuk menjadi pelindung mereka. Bagi kita, sebagai orang percaya, dia ingin datang ke dalam hidup kita semuanya. Untuk apa? Untuk melindungi kita, untuk melindungi orang-orang yang kita kasihi dari semua yang terjadi di dalam dunia ini. Untuk melindungi NCC people dari semua sakit penyakit yang ada di dunia ini, dari virus, dari kuman, apapun juga yang ada di dunia ini. Untuk melindungi kita semua dari kutukan yang ada di dunia ini. Karena dunia sudah telah jatuh. Kita sudah memiliki tempat perlindungan di tengah-tengah badai kita. Apalagi di tengah badai pandemi COVID ini. Kita memiliki tempat persembunyian di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah badai. Ya. Kemudian Yesus melemparkan pertanyaan kepada mereka lagi. Jikalau kamu tidak bertobat, metanoia, kamu semua akan binasa. Dengan cara demikian, Anda lihat ya, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya apa? Atas cara demikian itu. Artinya, kalian semua yang berdiri di sini juga akan menderita di tangan orang-orang Romawi. Jika kamu tidak bertobat, jika kamu menolak untuk percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Bapa, jika kamu menolak mengubah pikiranmu tentang aku, kamu menolak pertobatan, kalian semua akan menderita, akan binasa atas cara demikian, juga di bawah tangan orang Romawi. Dan kita tahu setelah Yesus mati dan kemudian bangkit kembali, di tahun 70 Masehi, orang-orang Romawi datang mengepung Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem, meratakannya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Tidak ada satupun ada batu yang terletak di atas batu lain. Mereka merubuhkan semua batu bait suci saat itu. Dan bangsa Yahudi akhirnya tersebar ke seluruh dunia selama 2000 tahun yang lalu. Dan kita adalah saksi melihat mereka kembali ke tanah mereka. Ya, kita semua adalah saksinya. Kamu pikir orang-orang ini lebih besar dari dosa-dosanya? Yesus mengatakan seperti itu. Jika kamu tidak menerima aku sebagai pelindungmu, kalian semua akan juga binasa. Yesus melihat apa yang akan terjadi jauh di depan bangsa-bangsa Israel itu. Yesus melihat kejadian 70 Masehi itu. Jadi intinya seperti ini, saudara-saudara. Dosa ya tetap dosa. Mati ya tetap mati. Namanya mati ya mati. Sebab itu kita semua butuh Yesus. Kita semua butuh juru selamat. Tanpa Yesus, tanpa kasih karunia Tuhan,
kita semua tetap menjadi orang-orang berdosa. Nah, ketika orang melihat orang yang sedang jatuh dalam dosa, Anda harus rendah hati. Kalau kita melihat saudara kita ataupun orang yang belum percaya jatuh di dalam dosa, kalau kita mengerti atau kita ada di bawah pengajaran kasih karunia, justru kita bisa berkata, di sanalah Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang yang jatuh dalam dosa, ada orang yang mengalami kejadian yang tragis, ya, jangan kita gampang menghakimi. Itu yang penting. Ayat keempat kemudian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Nah, di sini Anda bisa melihat. Mereka datang kepada Yesus menceritakan orang-orang Galilea yang dibantai oleh Pontius Pilatus. Ketika itu Yesus langsung menjawab. Mereka membawa berita orang Galilea. Dan Yesus mengatakan gini, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Anda harus tahu pada waktu itu, orang Yerusalem itu benci sama orang Galilea. Dan Yesus membalasnya dengan mengatakan, kamu pikir ke-18 orang Yerusalem yang mati ditimpa menara dekat Siloam itu lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem, yang tidak mengalami masa kejadian itu? Itu maksudnya, ya, maksudnya Yesus seperti itu. Jadi pada zaman itu ada peristiwa yang baru terjadi dan Yesus menceritakannya itu di dekat kolam Siloam, ya. Di situ ada kejadian yang menimpa ke-18 orang. Jadi ketika mereka menceritakan kisah tentang orang Galilea kepada Yesus, Yesus menceritakan tentang orang-orang Yerusalem yang tertimpa menara dekat Siloam. Ya, mereka mengira orang-orang Galilea ini orang-orang yang tidak dididik dengan kitab suci, orang yang kasar, ya, yang tidak pernah diajar oleh kitab suci. Dan Anda tahu nggak? Di daerah Galilea itu adalah daerah dataran rendah. Karena daerah itu lebih rendah dari permukaan laut. Di sana ada danau Galilea. Sedangkan Yerusalem adalah dataran tinggi. Jadi ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis menubuatkan ini akan terjadi. Setiap lembah harus ditinggikan dan setiap gunung harus diratakan. Artinya ketika Yesus datang, dia menyamaratakan semuanya. Semua orang bisa diselamatkan. Semua orang bisa menjadikan Yesus menjadi kebenarannya. Jadi Yesus bertanya kepada mereka sekarang. Pasal Lukas, pasal 13 ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam itu lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus mengatakan seperti itu di ayat 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, jika kamu tidak metanoia, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Pandanglah aku. Bapa mengutus aku untuk mati buat dosa-dosamu, untuk menjadi perlindunganmu. Jika pikiranmu tidak berubah, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Dengan cara demikian maksudnya apa? Kita lihat ayat 4. Mereka tertimpa dengan reruntuhan menara dekat Siloam. Dengan cara seperti itu, kamu akan sama seperti itu. Dan pada tahun 70 Masehi, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka mengalami kematian yang sama persis dengan mereka. Yaitu apa? Mereka mati di bawah reruntuhan bangunan-bangunan di Israel waktu itu, ketika bangsa Romawi datang menyerbu Yerusalem. Dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus mengalami hal itu. Tetapi ada seorang sejarawan Yahudi, ya, yang bernama Yosefus, mencatat tidak ada satupun orang Kristen yang mati saat pembantaian di tahun 70 Masehi itu. Kenapa? Karena mereka ingat nubuatan Yesus. Yesus pernah berkata, bernubuat
apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh musuh-musuhnya nanti, kamu harus lari ke pegunungan. Dan pegunungan itu adalah Petra, daerah Petra di daerah Yordania. Kesanalah kamu harus melarikan dirimu. Dan haleluya, mereka semua selamat yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Jadi kita semua butuh kasih karunia Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Amin, saudara-saudara. Ya. Kemudian Yesus membagikan perumpamaan. Ini terakhir, perumpamaan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kita buka Lukas pasal 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, ini menarik. Seorang ini adalah gambaran dari Bapak. Bapak yang memiliki kebun anggur. Nah, kebun anggur ini tentunya penuh dengan pohon anggur, penuh dengan anggur. Anggur adalah gambaran dari kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, ya. Nah, dikatakan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di sana. Nah, kata tumbuh di sini tidak dikatakan bahwa orang ini menumbuhkan pohon ara itu. Tidak dikatakan dia yang menanam, ya. Artinya ada seseorang yang menumbuhkan pohon ara itu di kebun anggurnya. Ada seseorang yang diam-diam menanam pohon ara di dalam kebun anggurnya. Nah, kalau Anda lihat di Ulangan pasal 22 ayat 9, kita lihat di bawah, ya, berdasarkan hukum Musa pun ada tertulis di Ulangan pasal 22 yang mengatakan tidak seharusnya terjadi seperti ini. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Ini terjemahannya kurang tepat, saudara-saudara. Sesungguhnya terjemahannya be defiled, supaya hasil kebun anggurmu jangan menjadi cemar. Saya nggak tahu, ini teks bahasa Indonesianya kok menjadi milik tempat kudus. Kurang tepat, ya. Jadi, jangan kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih. Nah, kembali ke kisah Yesus tadi. Di ayat yang ke-6. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Tidak dikatakan siapa yang menanam pohon ara itu. Tetapi kita ingat, kapan pertama kali pohon ara itu disebutkan di dalam Alkitab kita? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka menutupi diri mereka dengan daun pohon ara itu. Itu adalah gambaran dari self-righteousness. Itu adalah gambaran kebenaran diri sendiri. Itu adalah gambaran di mana kita hidup di bawah hukum Taurat. Dan Anda masih ingat, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang iman di dalam Injil Markus, bagaimana melepaskan iman kepada Tuhan di dalam hidup kita. Yesus pada waktu itu mengutuk pohon ara. Karena pohon ara itu lebat daunnya, tapi tidak ditemukan buahnya. Kemudian dia mengajar tentang iman kepada Tuhan. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan sampai Anda mengutuk pohon ara itu. Sampai Anda mengutuk kebenaran diri sendiri di dalam hidup Anda. Itulah yang menghalangi iman Anda. Amin, saudara. Jadi kebenaran diri sendiri terlihat ketika Anda berkata, oh, aku rasa aku lebih baik daripada orang itu. Aku rasa orang itu lebih jelek, lebih buruk, lebih berdosa daripada aku. Itulah kebenaran diri sendiri. Nah, orang ini mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi yang akan dilakukan jika dia kaya, maka dia cabut aja pohon ara itu. Ya. Jadi bisa dikatakan pohon ara ini adalah gambaran hukum Taurat yang datang diam-diam. Hukum Taurat yang datang sembunyi-sembunyi di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan. Padahal Tuhan tidak bermaksud supaya manusia menjalani hidup di bawah kebenaran hukum Taurat, kebenaran diri sendiri. Tapi Tuhan ingin kita hidup berjalan di dalam kebenaran yang kita terima sebagai anugerah. Yang kita sering sebut the gift of righteousness. Ya, anugerah kebenaran. Tapi Tuhan berkata,
Kalau kamu ingin hidup di bawah kebenaran diri sendiri, kita lihat apakah pohon ara ini menghasilkan buah. Ayat ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Ya, jadi ingat, agenda utama Yesus adalah kebun anggur, bukan pohon ara. Ya, Yesus juga pernah berkata, akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya. Kemudian di ayat 7, pengurus anggur itu berkata, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Anda bisa lihat, aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Siapa pengurus kebun anggur itu? Nah, jadi Bapak melihat anaknya. Jadi pengurus kebun anggur itu adalah Yesus sendiri. Jadi Bapak melihat anaknya dan Bapak berkata, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun di sini. Anda ingat berapa lama pelayanan Yesus di dunia? Kurang lebih 3 tahun. Jadi ketika dia berbicara, dia mengajar, dia memberitakan kabar baik kepada orang miskin selama 3 tahun. Sudah 3 tahun aku datang dan mencari buah pada pohon ara itu. Karena banyak orang Yahudi pada saat itu ada di bawah hukum Taurat. Terutama pemimpin-pemimpin agama waktu itu, yaitu orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Ya. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Sia-sia. Ya. Dan Yesus menjawab. Kita lihat ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah itu sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kenapa harus diberi pupuk kepada pohon? Supaya semakin berbuah. Dan tahukah Anda, pupuk yang disebut di sini, kalau kita lihat versi King James Version, KJV, memakai kata dung it. Dung itu artinya kotoran. Ya, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi kotoran kepadanya. Ya, dikatakan aku akan memberi kotoran supaya semakin berbuah. Kata memberi pupuk di sini di dalam KJV memakai kata kotoran, dung it. Kemudian ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Sekarang perhatikan kata kotoran di sini. Anda ingat di Filipi, suratnya Paulus? Paulus berbicara tentang biografinya, prestasinya, keberhasilannya. Dia berbicara bahwa dia adalah orang Ibrani asli. Dia adalah dari suku Benyamin. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Inilah kurikulum vitae-nya Paulus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus mengakui semua itu. Tidak bercacat, artinya bukan sempurna ya, tidak bercacat. Ya. Kemudian tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Kemudian ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Pakai kata dung. Sama seperti yang dikatakan Yesus. Dung. Kotoran. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi di manakah kita bisa menemukan kotoran atau sampah? Segala sesuatu yang Anda lakukan, di mana Anda mengira Anda memperoleh penghargaan dari Tuhan, itulah kotoran. Ketika Anda melakukan segala sesuatu yang Anda pikir Anda dapat reward daripada Tuhan, Anda mendapatkan perkenanan Tuhan, penghargaan dari Tuhan, itulah kotoran. Itulah yang Paulus katakan, aku menganggap semua keberhasilanku, semua pencapaianku,
Yang aku banggakan itu, aku menganggapnya sebagai kotoran, supaya aku memperoleh Kristus. Di ayat ke-9, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah, yang Elohim anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus memahami benar bahwa dia yang dahulunya, yang apa yang dibanggakan semuanya itu semuanya seperti kotoran. Kita kembali ke kisah tadi. Tuhan memberi 1 tahun lagi belas kasihan. Ya, kalau kita lihat mungkin tahun depan ia berbuah. Tuhan memberi 1 tahun lagi belas kasihan. Tapi Yesus tidak menemukan cukup kotoran. Dengan kata lain, Yesus tidak menemukan cukup banyak orang seperti Paulus yang menganggap bahwa semua yang dia lakukan di bawah hukum Taurat itu adalah kotoran. Artinya masih banyak orang-orang Yahudi masih berpegang pada kebenaran mereka sendiri. Tidak seperti Paulus. Mereka tidak menyadari bahwa kebenaran diri mereka itu sebagai kotoran. Jika mereka menyadari waktu itu kebenaran diri mereka adalah sampah, adalah kotoran, maka Yerusalem akan dilindungi. Maka Yesus akan menjadi kebenaran mereka. Nah, ketika saya membaca ini, Tuhan berkata, aku tidak menemukan cukup kotoran untuk menyelamatkan Yerusalem. Dengan kata lain, seandainya Yerusalem berhenti membanggakan diri mereka dari hukum Taurat, maka Yesuslah yang menjadi penyelamat mereka. Yesuslah yang menjadi perlindungan mereka. Tapi, alih-alih mereka menyadari itu, mereka bahkan memukulnya. Mereka mencemoohnya. Mereka mempermalukan Tuhan kita. Mereka meludahi Tuhan kita. Mereka memukul Tuhan kita. Dan belum cukup di situ. Mereka menyerahkan kepada pasukan Romawi. Tuhan kita disiksa sedemikian rupa. Dan mereka menyalibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Tetapi, apa yang mereka lakukan semua itu, akhirnya salib menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan mereka sendiri juga. Karena di atas kayu salib, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menanggung semua dosa-dosa mereka juga. Dan Bapa mengambil semua kebenaran Yesus. Semua yang Yesus layak terima, diperhitungkan bagi Anda dan saya hari ini. Amin, saudara-saudara. Nah, siapa yang bisa memahami kasih yang sedemikian besar ini? Di dalam kejahatan terbesar manusia waktu itu, Tuhan mengubahnya menjadi kasih yang terbesar bagi kita semua. Bagi Anda dan saya. Dan dia membungkam mulut iblis untuk selama-lamanya. Ketika Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu adalah bukti bahwa dosa kita sudah diampuni selama-lamanya. Semua konsekuensi dosa yang Adam wariskan kepada keturunannya, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Sehingga sekarang kita bisa berdiri di tanah kasih karunia. Kita sekarang bisa menerima apa yang Yesus layak terima. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita sekarang. Bukan berarti kita harus sempurna. Kita masih belum sempurna, saudara-saudara. Ya, kita masih terus perlu dibasuh oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu bertobat setiap saat. Mengalami perubahan pola pikir kita, semakin mencintai Yesus kita, semakin mengenal pribadi Tuhan kita yang segalanya indah. Tetapi kedudukan kita di hadapan Tuhan tidak dapat disentuh oleh siapapun juga. Karena Yesus. Kita bisa bersukacita, kita bisa menerima damai sejahteranya. Ya, tanpa dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Dan kita tidak bisa dihukum
untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat wonderful. Diberkatilah NCC People pada hari ini. Puji Tuhan. God bless you.